Oke, lanjutkan lagi. Bagi kalangan muslim, waduh, agama dan nasionalisme itu tidak bertentangan. Bahkan sebaliknya, Islam itu mengajarkan rasa cinta kepada tanah air serta ketundukan pada pemerintah selama ia tidak melenceng dari akidah keagamaan. Pada hakikatnya, cinta tanah air itu merupakan konsepsi pembangunan nasional dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang mengancam, yang membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nasionalisme tidak dapat terlepas dari bayang-bayang pengaruh perpecahan. Dengan melihat berbagai perbedaan atau kemajuan bahasa Indonesia yang terdiri dari suku, agama, dan budaya, sehingga perlu membangun konsep keseimbangan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain serta membangun sistem ketahanan yang bersifat kesemestaan, mencerminkan adanya kesinambungan yang kuat antara kondisi-kondisi tersebut, agama dan budaya, dengan ketahanan nasional secara menyeluruh. Oke. Moderasi beragama yang saat ini dibutuhkan teman-teman dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat global mensyaratkan perspektif beragam dalam memahami ajaran agama. Munculnya pemahaman yang cenderung menganggap kelompoknya paling benar dan menganggap pihak lain sebagai salah merupakan cermin perspektif yang tunggal yang digunakan kelompok tersebut melihat suatu persoalan. Jika dibiarkan begitu saja secara berulang terjadi, maka akan memunculkan benturan antara perspektif dalam kehidupan berbangsa. Sedangkan ketika perbedaan sudut pandang itu hadir dilandasi dengan spirit untuk belajar dari berbagai pihak yang mempunyai sudut pandang beragam dan serta tidak hanya menganggap dirinya paling benar, maka hal tersebut perlu diapresiasi. Karena sikap tersebut akan menghasilkan wawasan berbangsa yang dinamis dan harmonis. Siapa yang tidak suka dengan harmonis? Pasti seneng lah. Jika dikembalikan pada nilai tertinggi dari ajaran Islam, yakni rahmatan lil alamin, mensyaratkan kemampuan pengendalian diri dan menghargai beragam pendapat. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain dan prinsip-prinsip lainnya patut kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita berada di atau kita hidup di ruang publik yang heterogen. Dalam konteks masyarakat majmuk, kita perlu lebih memahami ajaran Islam itu dari berbagai pendekatan, sehingga ketika menghadapi persoalan, jawaban dan cara kita memecahkan tidak terjebak pada model binary option, hitam putih semata, sebab ada banyak variabel yang harus kita gunakan di dalam melihat persoalan. Oke, berikut tadi mohon maaf kalau mungkin ada sesuatu kata saya yang menyinggung teman-teman semua yang ada di sini. Yang terpenting dari kita semua, mari kita bersama menyikapi suatu perbedaan, menyikapi suatu prinsip yang mungkin tidak sejalan gitu, selama menyikapinya kita itu dengan sikap yang positif, sikap yang harmonis, sikap yang ditanamkan di nilai-nilai yang disebutkan di video-video sebelumnya. Insya Allah kedamaian bangsa ini akan terwujud. Tidak ada yang bentrok,
tidak ada yang bertikai, dan kita mulai dari diri kita sendiri juga. Insya Allah saya memulai dari sekarang mengajak untuk teman-teman, dan kita ajak juga siswa-siswa kita untuk lebih aktif menjadi agen perubahan perdamaian ini. Semoga bermanfaat. Salam guru pelopor moderasi beragama. Saya Dwi Atmaja dari MTS Sentika Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.